Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi 11.3 berbunyi elemen A dan B tidak 0 dari ring A dinamakan pembagi 0 jika A kali B sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? Kita tuliskan ya biar lebih mudah teman-teman. Kita punya elemen A dan B itu dari ring A. Bisa kita tuliskan A B elemen ring A, seperti itu, dimana A bukan sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Tetapi jika A kali B sama dengan 0, nah A kali B sama dengan 0, seperti itu. Nanti A dan B nya ini kalau memenuhi ini dikatakan sebagai pembagi 0. Dari sini paham ya? Ya, kita jelaskan lagi biar lebih detail, biar lebih jelas. Seperti ini. Pada kehidupan nyata atau kita sering temui itu pada bilangan real ya. Bilangan real. Itu kita ketahui bilangan real ya, elemen bilangan real. Itu kan elemennya banyak kan ya. Himpunannya ada negatif berapa sampai positif berapa, ya kan, 0 juga masuk seperti itu. Nah, kita ambil sini R ini sebagai ring A ya. Kita misalkan A, kita ambil A bukan sama dengan 0. Yang enak kita ambil 1 ya, ambil berapapun nanti sama, yang penting bukan sama dengan 0. Kita terus ambil B kita ambil berapa ya, kita belum tahu juga ya, kita kasih tahu aja belum tahu gitu, tanda tanya ya, biar dibuktikan ketemu. Lalu A kali B sama dengan 0. Kalau memenuhi nanti A dan B ini dinamakan pembagi 0. Nah, kita substitusikan, kita kerjakan ya. A sama dengan 1, B belum diketahui sama dengan 0. 1 kali B sama dengan 0, sehingga B sama dengan 0. Seperti itu. Dari sini terjadi kontradiksi, nggak mungkin B itu sama dengan 0, nggak boleh, karena dari definisi bahwa A bukan sama dengan 0 dan B bukan sama dengan 0 dan dikalikan harus sama dengan 0, seperti itu. Jadi tidak memenuhi. Dari sini terlihat atau dibuktikan atau terbukti bahwa pada bilangan real tidak akan pernah terjadi yang namanya pembagi 0, karena bilangan elemennya yang selain 0 jika dikalikan dengan bilangannya yang selain 0 tidak mungkin menghasilkan 0, harus dikalikan 0 untuk terjadi atau sama dengan 0, seperti itu. Ya, paham ya? Selanjutnya di sini seperti disebutkan di atas, himpunan bilangan real tidak mempunyai pembagi 0. Ya, benar kan berarti? Dan demikian juga himpunan bilangan kompleks juga tidak mempunyai pembagi 0. Bisa teman-teman buktikan juga. Pasti tidak mempunyai, seperti itu. Penjelasannya gini ya tadi. Mungkin sulit kita temukan, tetapi akan didapatkan pada kasus-kasus tertentu, pada himpunan tertentu. Lah, di materi ini itu terdapat, ini ada 2 berbunyi tetapi ring M matriks M berordo n kali n untuk n lebih dari sama dengan 2 itu akan mempunyai pembagi 0, dan ring himpunan bilangan bulat modulo n dengan n tidak prima mempunyai pembagi 0. Nah, kita ketahui kan pada matriks itu kan n kali n, sini n kali n ya. Nah, itu lebih dari sama dengan 2, berarti minimal itu 2, nggak boleh 1. Semisal 1 bagaimana? Contoh ya, matriks M itu ordonya n kali n, ordonya 1 kali 1. Di contoh kita ambil A. Lah, terus dikalikan nanti ya, kalikan matriks n. Dari perkalian matrik kan syaratnya jika matrik pertama itu kolomnya barisnya 1, matrik kedua harus kolomnya sama dengan baris matrik ke 1 gitu. Di contoh misalkan ya juga kita ambil n1 kali 1 juga, kita ambil B. Nah, dikalikan hasilnya harus sama dengan 0. A kali B sama dengan 0. Nah, di sini juga akan
sama konsepnya dengan himpunan bilangan real, tidak akan ditemukan pembagi nol seperti itu. Ini sekilas saja ya, nanti bisa ditanyakan kalau belum paham karena waktunya terbatas teman-teman. Lanjutnya pada ini, pada bilangan bulat modulo n seperti itu juga tidak akan ya. Tadi gini, pada n sama dengan 1 tidak akan ditemukan, minimal 2. Kalau m-nya 2 nanti bisa ditemukan seperti itu. Ordonya 2 kali 2 itu sudah bisa memenuhi, nanti ketemu pembagi 0 ya. Terus selanjutnya pada bilangan bulat modulo n itu akan ditemukan pembagi 0 pada n-nya itu bukan bilangan prima seperti itu. Seperti ini contohnya ya, biar lebih jelas. Semisal bilangan bulat modulo 2 itu elemennya berapa? 0, 1 ya. Nah, kita kalikan. Ini pada ring perkalian. 0, 1, 0, 1. 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 1. 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Nah, di sini elemennya yaitu 0 dan 1. Elemennya kita ambil yang bukan 0. Berarti berapa? 1. 1 ya. 1 kali 1 harus 0 lah. Sedangkan di sini 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti tidak memenuhi dari definisi, sehingga di sini pada Z modulo n ini, modulo 2 bilangan prima ini tidak memenuhi adanya pembagi 0 seperti itu. Jadi tidak ada. Berarti benar, dan di sini disyaratkan bahwa n tidak boleh prima seperti itu. Nah, paham ya? Lanjutnya kita buktikan bahwa bilangan bulat modulo yang bukan prima menghasilkan pembagi 0. Contohnya seperti ini. Lebih mudah, kita ambil yang sedikit ya. Bilangan bulat modulo 4. 4 elemennya 0, 1, 2, 3. Maaf tulisannya agak jelek ya teman-teman ya. Cepat-cepat masalahnya ini. Kita kalikan. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Kita kalikan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, 2 kali 2, 4, mat modulo 4, 0. Terus 2 kali 3, 6, 6 modulo 4, 2. Terus 3 kali 2, 6, 6 modulo 4, 2. 3 kali 3, 9, 9 modulo 4, 1. Nah, di sini sudah terdapatkan daftar elemennya, perkaliannya juga. Kita lihat elemen yang bukan 0. Berapa elemen yang bukan 0? Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perkaliannya yang menghasilkan 0 mana? Nah, di sini ternyata ada, yakni ini 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 modulo 4 sama dengan 0. Nah, memenuhi sesuai definisi bahwa elemen A dan B, nah di sini pasti sama ya, A dan B-nya sama. Misalnya dikatakan bahwa A itu pembagi kiri, pembagi 0 kiri, dan B itu pembagi 0 kanan. Di sini kita dapatkan sama. Jadi 2 itu bisa A bisa B. 2 kali 2 sama dengan 0. 2 kan bukan 0. 2 juga bukan 0, tapi dikalikan hasilnya 0. Berarti memenuhi definisi. Berarti 2 di sini sebagai pembagi 0 seperti itu. Selanjutnya udah paham ya? Kita lanjut ke teksnya, materinya. Di samping itu, sifat lain dari Z, himpunan bilangan bulat dan bilangan real terhadap operasi perkalian adalah komutatif. Sudah jelas ya? Pada bilangan bulat dan real, A kali B sama dengan B kali A. Nah, selanjutnya, dan mempunyai elemen identitas 1, yakni elemen identitasnya yakni 1. Berapapun bilangan bulat itu dikalikan 1, hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Nah, itu pengertian dari identitas. Lanjutnya, tidak semua ring mempunyai sifat tersebut. Sebagai contoh dalam matriks ordo 2 kali 2, sifat komutatif tidak selalu berlaku pada ring himpunan bilangan genap. Nah, sifat komutatif tidak selalu berlaku. Tidak selalu berlaku karena pada matrik kita ketahui sifatnya bahwa A kali B belum tentu B kali A, seperti itu ya. Lanjutnya, pada ring himpunan bilangan genap tidak mempunyai elemen identitas terhadap operasi perkalian.
Ini jelas juga karena contoh dari elemennya yaitu 2, 4, 0 itu masuk genap ya, 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Berapa elemennya itu dikalikan bilangan elemen itu sendiri juga di situ itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Kan tidak bisa, harus dikalikan 1, sedangkan 1 tidak masuk pada anggota atau elemen himpunan tersebut, sehingga tidak mempunyai elemen identitas. Selanjutnya, himpunan bilangan real juga mempunyai sifat bahwa setiap elemen real yang tidak nol mempunyai inverse. Jelas juga ya. Yang bukan 0 mempunyai inverse. Contoh 0,1, inversenya berapa? Sepernya, 0,01. 0,1. Jadi hasilnya 1. Hasilnya identitas. Itu merupakan pengertian dari inverse. Contoh inverse dari 2. 2 kali berapa hasilnya 2? Nah, 2 kali berapa hasilnya 1? Nah, 2 kali 1/2. Hasilnya sama dengan 1. 10 kali berapa hasilnya 1? 10 kali 1/10. Hasilnya 1. 1/10 pun juga termasuk dari elemen bilangan real. Mungkin itu saja dari saya. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan ya teman-teman di grup, karena waktunya mepet dari kelompok kami cuma 15 menit. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi 9.4 nomor 1 dan 2. Yang mana definisi 1 ini berbunyi, ring A dinamakan ring komutatif jika A kali B sama dengan B kali A untuk semua A, B dalam A. Langsung saja di sini kita ambil sembarang nilai A, B yang mana A dan B itu elemen dari A. Langsung kita misalkan bahwa A di sini genap dan B sama dengan ganjil, yang mana A dan B adalah elemen dari A. Langsung kita buktikan bahwa A kali B sama dengan B kali A. Yang pertama kita buktikan adalah A kali B, yang mana langsung kita masukkan A sama dengan genap dikali B sama dengan ganjil. Hasilnya genap kali ganjil sama dengan genap. Dan selanjutnya kita buktikan dari B kali A. Langsung kita masukkan B sama dengan ganjil dikali A, yakni genap. Dan di sini ganjil kali genap sama dengan genap. Maka dari penjelasan di atas terbukti bahwa A kali B sama dengan B kali A itu sama dengan genap. Jadi dari sini terbukti bahwa ring A dinamakan komutatif. Di sini langsung ke definisi 2 yang berbunyi, ring A dinamakan ring dengan elemen satuan atau unity jika A mengandung identitas terhadap perkalian. Nah, di sini kita tahu dari definisi 2, elemen satuan itu berasal dari identitas, dan identitas dari perkalian itu sendiri adalah 1. Dan di sini berapapun atau angka berapapun atau bilangan apapun yang dikalikan 1, hasilnya tetap bilangan tersebut. Kita contohkan, di sini ada angka 1, ini elemen dari A, dan A kecil itu elemen dari A. Maka di sini langsung kita masukkan terhadap operasi perkalian, yakni 1A kali 1 sama dengan 1 kali A, itu sama dengan A. Di sini sudah terbukti bahwa A kali 1 itu sama dengan A, dan 1 kali A itu sama dengan A. Di sini kan sudah terbukti bahwa berapapun yang dikalikan 1, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang definisi 11.4 terkait nomor 3 dan 4. Yang nomor 3 terlebih dahulu. Ring A dinamakan daerah integral atau integral domain jika A ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memiliki pembagi nol. Nah, untuk ring komutatif dan elemen satuan ini sudah dibuktikan berdasarkan definisi nomor 1 dan 2 oleh presentator sebelumnya. Kemudian di sini saya akan membuktikan tentang elemen pembagi nol. Kita buktikan. Misal saya punya misal jika A elemen dari R, maka di mana A tidak boleh sama dengan 0 disebut elemen pembagi 0 jika terdapat B
anggota dari R di mana B tidak boleh sama dengan 0 sehingga perkalian antara A dengan B sama dengan 0. Ini bisa dibuktikan dengan menggunakan tabel Shirley. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi 11.4 nomor 4, yang definisi nomor 4. Nah, untuk definisi nomor 4 berbunyi, ring A dinamakan field jika A ring komutatif dan setiap anggota tidak nol mempunyai inverse. Nah, berdasarkan definisi nomor 1 juga menyatakan bahwa ring A itu komutatif. Nah, sekarang kita akan membuktikan setiap anggota yang tidak nol mempunyai inverse. Ingat, field itu mempunyai 4 syarat, yakni ring komutatif, mempunyai unity, mempunyai unit, dan mempunyai integral domain. Nah, buktikan bahwa setiap field adalah daerah integral. Kenapa saya menggunakan daerah integral domain? Karena integral domain ini memuat dari beberapa sifat seperti komutatif dan memuat elemen satuan. Dari sini kita buktikan, misal F adalah field. Ambil sembarang A, B di anggota dari F dengan AB sama dengan 0. Tunjukkan bahwa A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Misalkan A tidak sama dengan 0, karena F field, maka terdapat A aksen anggota dari F sehingga A kali A aksen sama dengan 1. Diperoleh AB sama dengan 0. A aksen kali AB sama dengan A aksen kali 0. A aksen kali A sifat komutatif kali B sama dengan 0. 1B sama dengan 0, B sama dengan 0. Jadi apabila AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Dengan demikian F tidak memuat pembagi 0 dan F merupakan daerah integral. Dan field juga setiap anggota tidak 0 mempunyai inverse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umul Jiatul Mufidah, NIM T20177025. Baik, di sini saya sebagai presentator terakhir akan menjelaskan contoh 11.8, yaitu misalkan A suatu ring yang mempunyai lebih dari satu elemen. Jika A mempunyai elemen satuan E, maka elemen satuan tersebut tidak sama dengan elemen netral 0. Kita buktikan pernyataan di atas. Karena ring A itu mempunyai lebih dari satu elemen, maka ada alfa anggota A. Dengan alfa itu tidak sama dengan elemen netral 0, maka alfa dikali elemen netral 0 sama dengan elemen netral 0. Dan alfa tidak sama dengan elemen satuan, maka alfa dikali elemen satuan sama dengan alfa. Sehingga dari pernyataan di atas benar bahwa elemen satuan tidak sama dengan elemen netral 0. Nah, kalau kita andaikan elemen satuan sama dengan elemen netral 0, maka alfa sama dengan alfa dikali elemen satuan sama dengan alfa dikali elemen netral 0 sama dengan elemen netral 0. Berarti di sini alfanya itu sama dengan elemen netral 0. Sehingga kontradiksi dengan pernyataan di atas, yaitu alfa tidak sama dengan elemen netral 0. Jadi terbukti bahwa elemen satuan tidak sama dengan elemen netral 0. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.